Film diawali dengan seorang wanita yang sedang dikejar-kejar oleh segerombolan orang. Wanita itu nampak membawa seorang bayi, di mana ia berkata jika bayi itu bukanlah monster. Lalu saat si wanita sudah mulai terpojok, ia pun menjatuhkan bayi tersebut ke lubang kosong, yang mana ternyata bayi itu tidak jatuh ke lantai karena ia tertahan oleh sebuah aliran listrik yang sepertinya dikeluarkan dari dalam tubuh si bayi. Scene lalu akan berpindah ke seorang pria bernama Gio, yang mana ternyata dia memiliki kekuatan listrik di dalam tubuhnya. Ia selalu dikejar-kejar oleh segerombolan orang yang berniat akan memanfaatkan kekuatan di dalam tubuhnya itu. Namun, Gio selalu bisa lolos dari kejaran orang-orang tersebut walaupun dirinya mendapatkan luka yang parah. Setelah menggunakan kekuatannya, Gio selalu lupa ingatan, di mana ia melihat sekelilingnya sudah hancur akibat kekuatannya itu. Gio pun langsung kabur dari tempat tersebut, dan saat akan mengobati lukanya, ia menemukan sebuah kartu nama dan KTP miliknya di dompet. Namun Gio tidak ingat kartu nama milik siapa itu. Sementara salah satu orang yang mengejar Gio mendapatkan luka di tangannya hingga tangannya gosong. Lalu si pria yang bernama Yison itu mendapatkan penanganan dari seorang profesor bernama Ryu, di mana Ryu langsung menyuntikkan sebuah cairan di tangannya agar Yison bisa bertahan. 1 tahun kemudian, scene akan memperlihatkan sebuah TKP, di mana di sana ditemukan tulang belulang seorang pria. Detektif yang saat itu menangani kasus tersebut bernama Ji-hwan. Namun saat itu, Ji-hwan melihat ada seorang wanita yang berada di TKP, di mana ternyata wanita yang bernama Hanel itu adalah seorang detektif dari pusat, yang jelas saja membuat Ji-hwan tidak terima karena ini adalah kasus miliknya. Kekesalan Ji-hwan tidak berhenti sampai di situ, karena saat itu Hanel malah memerintahkannya untuk menyegel tempat tersebut agar tak ada orang yang masuk ke sana. Dan benar saja, saat itu banyak orang yang ingin masuk ke sana karena faktanya tempat itu adalah lahan sengketa. Membuat Ji-hwan pun memutuskan untuk menuruti perkataan Hanel agar bukti-bukti itu tidak hilang. Setelah dari tempat tersebut, Hanel pergi ke Badan Forensik Nasional untuk menemui kenalannya bernama Profesor Jong-hwan. Hanel meminta agar Jong-hwan mencocokkan DNA tulang belulang tadi dengan sebuah rekam medis yang ia bawa. Hanel sendiri merahasiakan tentang rekam medis tersebut, di mana faktanya ia sedang mencari seseorang yang sudah sangat lama ingin ia temukan. Profesor Jong-hwan tentu saja langsung memperingatkan Hanel karena jika itu mereka lakukan maka Hanel akan menyalahi aturan dan mendapatkan hukuman. Namun Hanel tidak peduli, terlebih lagi dirinya kini memang sudah menerima hukuman dan akan dipindah tugaskan ke unit reskrim lain. Di sisi lain, Gio kini hidup tenang dan menjadi seorang pekerja di sebuah pabrik pembuangan limbah medis. Ia selalu berurusan dengan limbah-limbah hewan yang digunakan untuk uji coba beberapa perusahaan. Gio sendiri kini menjadi sosok yang sangat pendiam yang membuat rekan kerjanya menyuruh agar Gio bisa berbaur dengan orang-orang yang lain. Namun, Gio tidak mau karena ia tidak ingin terlihat menonjol. Saat pulang ke rumah, Gio kembali memikirkan kejadian 1 tahun yang lalu, di mana ia hanya bisa menemukan satu petunjuk, yaitu sebuah kartu nama yang sebagian sudah terbakar. Di sisi lain, Hanel terlihat sedang kembali menyelidiki sebuah kasus yang ia sembunyikan, di mana kasus itu mengakibatkan beberapa orang hilang termasuk kedua orang tuanya. Keesokan harinya, Hanel mulai dipindah tugaskan ke sebuah unit reskrim karena kini ia mendapatkan hukuman, di mana ternyata Hanel kini menjadi bawahan dari Jin-hwan yang tentu saja membuat dirinya malu karena di pertemuan pertama mereka, Hanel berbuat tidak sopan kepada kaptennya itu. Scene lalu akan berpindah ke kantor Badan Intelijen Nasional, di mana ada seorang pria bernama Chol-su yang hendak pergi ke suatu tempat. Ia pergi ke sebuah gereja untuk menemui pemimpin sebuah sekte bernama Jung-a. Jung-a sendiri kini sedang membuat sebuah proyek bernama Luka. Dari pembicaraan mereka, bisa disimpulkan jika kemungkinan merekalah dalang di balik orang-orang yang menghilang yang sedang diselidiki oleh Hanel. Faktanya, orang-orang yang hilang itu adalah orang-orang yang sengaja mereka singkirkan ketika eksperimen mereka gagal, karena dengan begitu eksperimen Luka bisa dilanjutkan dan tidak bocor keluar. Ternyata, Jung-a membuat sekte tersebut agar bisa mengumpulkan orang-orang yang bisa didoktrin agar nantinya bayi-bayi yang di dalam kandungan para wanita tersebut dijadikan bahan eksperimen Luka. Sementara itu, Gio kini tiba di sebuah perusahaan bernama Human Tech untuk mengambil limbah, di mana perusahaan tersebut adalah milik Jung-a.
Di sana, Gio merasakan hawa yang aneh dari tempat tersebut, dan ia juga sempat melihat Hanel yang juga datang ke sana sendirian. Hanel sendiri mulai menyelidiki tentang beberapa peneliti yang hilang karena menurut informasi beberapa peneliti tersebut pernah bekerja di Human Tech. Hanel lalu bertanya pada salah satu peneliti di sana tentang catatan keuangan Human Tech dan meminta izin untuk bertemu dengan pemimpin perusahaan. Namun peneliti itu menjelaskan jika perusahaan itu sudah hampir bangkrut, di mana mereka tidak mempunyai bos dan semua catatan keuangan sudah disita oleh kreditur swasta. Alhasil, Hanel pun tidak mendapatkan informasi apapun dari sana. Namun ternyata setelah Hanel pergi, peneliti itu tiba-tiba membuka sebuah pintu rahasia di mana ia sampai di sebuah lab yang di sana terdapat banyak sekali hewan-hewan yang menjadi bahan eksperimen ilegal. Pemimpin lab tersebut tak lain adalah Ryu yang memang sudah meneliti tentang proyek ini sejak lama. Namun, kini dirinya mulai tertekan karena semua eksperimennya selalu gagal dan ia takut jika Jung-ah dan Chol-soo akan menyingkirkannya mengingat semua dana penelitian berasal dari mereka berdua. Ryu sendiri mengungkapkan jika sebenarnya dirinya pernah sukses dengan eksperimennya yang faktanya eksperimen itu kini menjadi Gio. Namun, ia bisa sukses dengan bantuan rekannya yang malah membawa kabur Gio. Setelah rekannya itu tewas, semua eksperimen Ryu untuk mendapatkan hasil seperti Gio selalu gagal. Chol-soo yang saat itu datang pun terus menekan Ryu agar bisa lagi membuat seperti Gio. Dengan begitu, semua uang yang ia keluarkan tidak sia-sia dan produk eksperimen itu akan laku sangat mahal. Keesokan harinya, unit reskrim Hanel menjalankan tugas untuk menangkap seorang buronan. Di mana saat buronan itu kabur, Hanel mencoba untuk mengejarnya. Namun sayangnya saat itu Hanel malah tertabrak mobil yang membuat Gio yang saat itu kebetulan lewat langsung mencoba menolong Hanel. Saat itu Hanel sudah tidak bernafas. Gio pun mencoba mengembalikan detak jantung Hanel hingga pada akhirnya ia menggunakan kekuatan listriknya untuk mengejutkan jantung Hanel. Dan cara itu pun akhirnya berhasil membuat Hanel kembali bernafas. Hal itu tentu saja membuat semua orang di sana merasa kaget dengan kekuatan yang dimiliki oleh Gio. Namun Gio tidak peduli lagi jika ada orang yang tahu tentang kekuatannya karena ia saat itu harus melakukan hal tersebut untuk menolong Hanel. Setelah Hanel sadar, Gio langsung pergi dari sana. Namun sayangnya kejadian tadi menjadi viral akibat banyak orang yang merekamnya, yang tentu saja membuat Chol-soo menyuruh agar Ryu segera menemukan Gio, lalu mengambil sampel DNA-nya untuk membuat kloningan. Di sini, Ryu sempat berpikir jika sebenarnya ia tidak ingin Gio kembali lagi ke sana, karena jika itu terjadi, maka eksperimen yang akan dilakukan akan menyakiti Gio. Namun di sini, Ryu tidak punya pilihan lain karena jika Gio gagal dibawa ke sana, maka Ryu sendirilah yang akan menjadi korbannya. Chol-soo lalu memerintahkan anak buahnya, yaitu Yi-son, yang mana dia pernah berurusan dengan Gio hingga membuat tangannya terbakar hebat dan kini harus mendapatkan suntikan penguat agar dirinya bisa bertahan. Yi-son lalu membawa kedua rekannya untuk menangkap Gio hidup-hidup, di mana saat sampai di tempat kerja Gio, mereka langsung mematikan aliran listrik agar CCTV tidak merekam. Lalu mereka pun langsung melancarkan aksinya, di mana rekan Gio menjadi korban kekejaman mereka. Gio sendiri sempat mengeluarkan kekuatannya ketika rekannya itu tewas terbunuh, namun ia memutuskan untuk kabur karena tidak ada jalan lain. Saat Gio berhasil kabur, ternyata saat itu Hanel datang ke sana di mana ia ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Namun saat masuk ke sana, ia malah menemukan tubuh rekan Gio yang sudah terbakar. Membuat polisi pun mulai berdatangan, di mana Jin Hwan menganggap jika kasus ini adalah kasus pembunuhan. Jin Hwan pun lalu mulai mencurigai jika Gio lah pelakunya karena hanya dialah yang berada di TKP bersama rekannya dan kini dia menghilang entah kemana. Lalu Jin Hwan menyuruh Hanel dan Yu Chol untuk mencari Gio di rumahnya. Sementara itu, Gio memang sudah kembali ke rumah, namun ia tidak bisa lama-lama dan hanya mengemasi barang-barangnya karena ia masih dikejar-kejar oleh Yi-son dan rekan-rekannya. Nah, saat kejar-kejaran itu terjadi, Hanel melihatnya yang membuatnya memutuskan untuk ikut mengejarnya juga. Namun sayangnya Hanel kehilangan jejak mereka. Saat itu, Gio mulai terpojok di sebuah atap gedung dan ketika perkelahian terjadi, Gio pun kalah dan jatuh dari atap tersebut.
Namun saat itu kekuatannya tiba-tiba muncul yang membuat sebuah ledakan besar di area tersebut. Hanel yang saat itu berada di sana pun melihat kejadian itu, bahkan saat itu ia juga terkena hentakan gelombang listriknya yang membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Yison terpaksa tidak bisa membawa Jiyo saat itu juga karena banyak orang yang merekam kejadian tersebut. Ia tidak mau menjadi buronan ketika membawa Jiyo. Sementara Yuchol yang sampai di sana merasa khawatir dengan kondisi Hanel dan ia pun langsung membawanya ke rumah sakit, begitu juga dengan Jiyo. Sementara itu, Cholsu marah besar kepada Yison karena ia gagal membawa Jiyo. Terlebih lagi, kini kemungkinan sudah banyak yang tahu jika Jiyo bukan manusia biasa. Ryu sendiri berpendapat jika kini Jiyo pasti kehilangan banyak darah dan tak ada darah yang cocok untuk dirinya di rumah sakit. Ia pun lalu menyuruh Yison agar segera membawa Jiyo ke labnya secepat mungkin karena mereka membutuhkan selnya untuk membuat kloningan. Yison sendiri kini ditemani oleh Yuna yang juga merupakan manusia hasil eksperimen dari Ryu. Di sisi lain, Hanel yang masih belum sadar mulai mengingat kejadian masa lalu di mana ternyata Jiyo adalah anak yang pernah dibawa oleh ayahnya ke rumahnya dulu. Saat itu, sang ibu sempat melarang ayahnya membawa Jiyo ke rumah mereka karena ia takut orang-orang akan mengincar suaminya. Nah, Hanel yang saat itu masih kecil pun tidak tahu apa-apa. Dan ketika malam hari, dirinya menemukan Jiyo yang sedang mengambil makanan di kulkas. Hanel pun langsung melemparkan beberapa pertanyaan pada Jiyo, di mana Jiyo yang saat itu menganggap itu sebagai ancaman tanpa sadar mengeluarkan kekuatan listriknya sehingga membuat Hanel terlempar. Saat itu, Hanel pun langsung tersadar dan bertemu dengan Jin Hwan yang sangat mengkhawatirkan keadaannya. Namun Hanel mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Setelah itu, Jin Hwan mengunjungi Jiyo yang kini dirawat di ruangan ICU karena kini dirinya sedang koma. Yuchol memberitahu jika pihak rumah sakit tidak bisa memberikan transfusi darah kepada Jiyo karena sampel darah Jiyo sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, di sini Yuchol juga mengungkapkan kepada Jin Hwan jika sepertinya ada orang lain yang mencoba membunuh Jiyo karena ia sempat melihat Jiyo sedang dikejar-kejar oleh seorang pria. Itulah sebabnya rekan Jiyo juga meninggal di tempat kerjanya. Jin Hwan awalnya tidak percaya, namun saat Hanel memperjelas jika ia melihat Jiyo didorong oleh seorang pria dari atap, akhirnya Jin Hwan menganggap jika Jiyo menjadi incaran orang tersebut karena dia adalah saksi mata terbunuhnya rekan kerjanya. Alhasil, Jin Hwan mulai menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki kasus kali ini yang sayangnya semua rekaman CCTV di TKP rusak akibat ledakan yang terjadi. Jin Hwan juga tidak ingin Hanel ikut dalam misi ini karena ia mengkhawatirkan keadaannya, lalu menyuruh Hanel untuk pulang beristirahat beberapa hari. Namun saat itu, Hanel tidak menuruti perintah Jin Hwan karena ia terus mencari tahu tentang Jiyo, di mana ia mulai terkejut ketika tahu jika Jiyo adalah anak yatim piatu yang besar di panti asuhan sebuah gereja yang pernah diselidiki oleh Hanel berkaitan dengan kematian orang tuanya. Kembali ke rumah sakit, saat itu kondisi Jiyo kembali kritis, di mana jantungnya kini berhenti berdetak. Akhirnya dokter pun menggunakan CPR dengan alat kejut listrik, namun anehnya saat itu alat tersebut malah menempel pada tubuh Jiyo. Yang lalu saat itu tiba-tiba seluruh listrik di rumah sakit padam dalam beberapa detik. Dan saat listrik kembali menyala, kondisi detak jantung Jiyo pun kembali normal, yang membuat semua orang di sana merasa aneh dengan kejadian tersebut. Sementara itu, Yison dan rekan-rekannya akhirnya sampai di rumah sakit untuk membawa Jiyo pergi. Yison menyamar sebagai dokter untuk membawa Jiyo pergi dari sana. Nah, Hanel yang juga ada di sana pun merasa ada yang janggal dengan gerak-gerik Yison yang membuatnya terus ikut bersama mereka. Karena Yison menganggap jika Hanel mengganggu, akhirnya Yuna pun berusaha menyingkirkannya dan perkelahian terjadi di dalam lift. Saat itu, tiba-tiba Jiyo sadar dan ikut berkelahi juga. Perkelahian itu terjadi begitu sengit hingga saat pintu lift terbuka, Jiyo langsung kabur dari sana lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Yison dan rekan-rekannya pun kehilangan jejak Jiyo, begitu juga dengan Hanel yang hampir saja menemukan Jiyo, namun saat itu Jiyo diam di pojok ruangan baju. Jiyo akhirnya keluar dari rumah sakit, di mana saat itu Hanel melihatnya dan langsung mengejarnya. Saat itu, Jiyo merasa jika kekuatannya belum pulih, yang membuat kekuatan itu belum bisa dikontrol.
Akhirnya gelombang listrik yang dihasilkan Gio memecahkan beberapa lampu jalan yang membuat Hanel dan Yison sadar jika Gio ada di sana. Sementara itu, Cholsu mulai cemas karena tahu Gio sudah sadar dan kabur. Cholsu kecewa kepada Ryu karena sebelumnya Ryu mengatakan jika Gio tidak bisa dipulihkan jika tidak mendapatkan transfusi darah yang cocok. Mendengar hal itu, Ryu pun menyimpulkan jika kekuatan Gio kini sudah berkembang pesat dan dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri karena dia juga mempunyai sel untuk meregenerasi tubuhnya. Di sisi lain, Hanel mengikuti Gio yang kabur sampai di stasiun bawah tanah hingga pada akhirnya ia bisa menemukan Gio di lorong bawah tanah. Saat itu, Hanel ingin bertanya tentang kedua orang tuanya dan menganggap jika Gio lah yang membuat kedua orang tuanya hilang. Namun saat itu, Gio justru bertanya pada Hanel apakah dia mengenal sosok Gio, karena Gio sendiri kini kehilangan ingatannya. Di waktu yang sama, Yison sampai di sana dan berusaha untuk menangkap Gio. Hanel pun dibuat tidak berdaya olehnya. Yison dan rekan-rekannya terus mengejar Gio sementara Hanel terjatuh di tengah rel setelah bertarung melawan Yuna. Di saat itu, ternyata akan ada kereta yang lewat, membuat Gio memutuskan untuk menggunakan kekuatannya di rel kereta karena ia melihat Hanel yang pingsan di tengah sana. Alhasil, Gio pun langsung berlari ke arah Hanel sementara salah satu rekan Yison tewas tertabrak kereta karena ia tidak sempat menghindar akibat kekuatan Gio tadi. Sementara Gio sendiri berhasil menyelamatkan Hanel. Saat itu, Hanel kembali mengingat kenangan masa lalunya ketika ia terakhir bertemu dengan kedua orang tuanya. Saat itu mereka hendak membawa Gio pergi, dan sejak saat itulah kedua orang tua Hanel tidak pernah kembali. Gio sendiri memutuskan untuk menyelamatkan Hanel karena ia tahu jika Hanel mengenal dirinya. Untuk itu, ia akan bertanya kepada Hanel tentang dirinya di masa lalu. Saat itu, Gio menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan ponsel Hanel agar terjadi kebakaran di sana. Karena saat itu banyak polisi yang sedang mencari Gio. Akibat kekeosan yang terjadi, Gio pun berhasil membawa Hanel keluar dari sana tanpa ketahuan. Di sisi lain, Profesor Jong-hwan mulai menganalisis darah Gio dan menemukan adanya sel belut listrik dan juga ubur-ubur abadi di dalam darahnya. Jong-hwan menganggap jika Gio adalah manusia hasil eksperimen seseorang dan ia pun langsung mengenali siapa satu-satunya orang yang membuat eksperimen tersebut, yang tidak lain adalah Ryu, yang merupakan rekan kerjanya saat berada di universitas. Di sisi lain, Cholsu kembali memarahi Yison karena gagal membawa Gio. Cholsu pun lalu menawarkan tangan Gio untuk dirinya jika kali ini Yison bisa menangkap Gio, membuat Yison pun semakin bersemangat karena ia sangat ingin hidup dengan tangan yang normal. Di sisi lain, Gio dan Hanel akhirnya mulai berbicara satu sama lain, di mana Hanel menceritakan jika kedua orang tuanya belum kembali sampai sekarang setelah membawa Gio pergi. Gio pun lalu menjawab jika ia sama sekali tidak mengingat apapun tentang kejadian di masa lalunya. Bahkan Gio sendiri lupa siapa namanya dan dari mana dirinya berasal. Saat itu, tiba-tiba Gio merasakan jika akan ada bahaya yang datang, yang ternyata Yison datang ke sana untuk menangkapnya. Tentu saja, di sini Hanel tidak membiarkan Yison begitu saja, yang membuat perkelahian di antara mereka pun terjadi. Beruntungnya, saat Hanel sudah mulai terpojok, polisi datang tepat waktu, yang membuat Yison pun kabur dari sana. Sementara Hanel sendiri membiarkan Gio bersembunyi di dalam ruangan tersebut, di mana ia mengatakan jika ingin mengajak Gio bertemu lagi di sana besok malam. Setelah Gio pergi, Yuna dan rekannya pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan tak menemukan Gio di sana. Namun mereka menemukan kain bekas darah milik Gio yang langsung dibawa Yison kepada Chosul. Yison mengungkapkan jika Gio berusaha melindungi Hanel dan sepertinya mereka berdua saling mengenal. Alhasil, Chosul pun mencari tahu siapa Hanel sebenarnya dan menemukan fakta jika dia adalah putri dari Yongjae, pendiri laboratorium Human Tech yang menciptakan Gio. Dan dialah yang membawa kabur Gio saat Gio masih kecil dulu. Cholsu sendiri tak mengungkapkan kebenaran fakta tentang ayah Hanel tersebut dan hanya mengatakan jika dia telah menghilang. Di sisi lain, Hanel bertemu lagi dengan Profesor Jong-hwan di mana ia meminta agar Hanel membawa Gio kepadanya agar ia bisa kembali meneliti tentangnya. Jong-hwan curiga jika Gio adalah eksperimen dari Ryu yang merupakan rekan kerjanya dulu.
Namun dirinya menghilang sejak dipecat dari universitas setelah melakukan presentasi tentang eksperimen gila yang bisa membuat manusia berevolusi dan memiliki kekuatan super. Malam harinya, para polisi melihat berita tentang kematian rekan Yison yang tertabrak kereta kemarin malam, di mana berita itu mengatakan jika ia adalah mantan anggota militer yang memang memberi pesan bahwa ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja di sini mereka merasa curiga jika berita itu kemungkinan telah dimanipulasi. Terlebih lagi, saat Jin Hwan mengatakan jika kasus ini sudah ditangani oleh tim lain, membuatnya pun merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Hanel kembali menemui Gio di tempat yang kemarin, di mana ia ingin membantu Gio agar bisa membuat ingatannya bisa kembali. Dengan begitu, ia pun bisa tahu kemana kedua orang tuanya pergi. Nah, alhasil karena Gio tidak mengingat apapun, Hanel pun akan mengajaknya pergi ke panti asuhan tempat dulu Gio tinggal. Keesokan harinya, Hanel pun menjemput Gio dan mengajaknya pergi ke panti asuhan tersebut. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Suster Stella yang merupakan orang pengelola tempat tersebut. Hanel awalnya menyanyikan tentang kedua orang tuanya yang sempat menjadi jemaat gereja tersebut. Namun sayangnya Suster Stella tidak mengingat mereka berdua. Dan yang Stella ingat hanyalah Gio kecil yang saat itu ia hanya berdiri di bawah patung Bunda Maria. Sejak saat itulah Gio dirawat di panti asuhan gereja tersebut. Namun berkali-kali Gio diadopsi oleh orang dan orang tersebut malah mengembalikan Gio keesokan harinya. Lalu mengatakan jika mereka tidak bisa merawat Gio karena dianggap sebagai monster. Stella lalu mengatakan jika Gio kecil memang seorang monster karena dialah yang telah membuat gereja itu dulunya terbakar hebat. Sementara itu, Yison dan rekan-rekannya sedang menuju ke gereja karena mereka sudah melacak ponsel milik Hanel. Kembali ke gereja, saat itu Suster Stella dibuat terkejut jika pria yang datang bersama Hanel saat itu adalah Gio, yang seketika membuat Stella pun mulai ketakutan dan langsung mengusir mereka dari sana. Saat itu, Gio pun hendak pergi dari sana, namun ia teringat dengan kenangan masa lalunya saat melihat patung Bunda Maria. Alhasil, Gio pun kembali masuk dan menemui Stella untuk mencari petunjuk tentang dirinya. Namun di saat itu, Suster Stella tidak mau berbicara dengan Gio lagi dan terus menyebutnya sebagai seorang iblis. Gio pun lalu membantah dan mengatakan jika bukan dia yang membakar gereja. Gio lalu mengingat kembali kenangan masa lalunya ketika gereja terbakar. Suster Stella terus menyalahkan dirinya dan menyiraminya dengan air suci. Bahkan sampai sekarang Stella terus menyalahkan Gio dan menganggapnya sebagai seorang iblis yang harus dibunuh. Semua perkataan tersebut tentu saja membuat Gio merasa marah karena dirinya bukanlah seorang iblis. Lalu kekuatannya pun kembali muncul dan meledakkan tempat tersebut membuat Hanel pun pingsan. Stella yang saat itu ketakutan terus berdoa dan memohon agar Gio dibinasakan, membuat Gio semakin emosi dan pada akhirnya membunuh Stella dengan kekuatannya yang juga membuat gereja itu pun akhirnya terbakar. Saat Hanel tersadar, ia langsung mengajak Gio pergi bertepatan dengan Yison yang juga sampai di gereja. Saat itu, Hanel membawa Gio lewat pintu belakang sehingga mereka tidak bertemu dengan Yison yang kini merasa kesal karena lagi-lagi ia kehilangan Gio. Alhasil Cholsu kembali marah kepada Yison karena sudah beberapa kali gagal membawa Gio. Kini ia meminta Yison agar membawa Gio walaupun Gio mati sekalipun karena yang ia butuhkan saat ini adalah selnya saja. Setelah itu, Ryu menenangkan Yison dan memberikan ia semangat, di mana Yison bertanya apakah benar jika ia bisa membawa Gio ke sana, maka tangan Gio akan menjadi miliknya. Ryu pun hanya bisa tertawa mendengar perkataan itu karena ia tahu jika Cholsu pasti sudah menjanjikan tangan Gio untuk Yison. Sementara itu, Hanel akhirnya membawa Gio ke tempat Profesor Jong Hwan, di mana ia akan menjalani serangkaian tes untuk mencari tahu apa yang ada di dalam diri Gio. Awalnya, Gio menolaknya, namun ketika Hanel menjelaskan secara detail, akhirnya Gio pun mau. Saat tes berlangsung, Gio merasa sangat kesakitan, bahkan ia kembali bisa mengingat kenangan masa lalu ketika ia juga sedang menjalani serangkaian tes bersama Ryu. Nah, karena kesakitan dan ketakutan, Gio pun akhirnya memutuskan untuk menghentikan tes tersebut dan pergi dari sana. Hanel lalu mencoba menenangkan Gio dan mengajaknya untuk kembali melanjutkan tesnya, namun Gio tidak mau dan ia menjelaskan jika Hanel adalah satu-satunya orang yang Gio anggap tidak berbahaya.
Namun, kini Jio tidak mau jika Hanel terus berada di dekatnya karena Hanel pasti akan dalam bahaya. Alhasil, Jio pun menggunakan kekuatannya agar bisa kabur dari Hanel. Kini, mereka pun mulai berpisah di mana Hanel tak akan menyerah untuk membujuk Jio untuk melanjutkan tesnya. Jongwon sendiri merasa jika tes itu sudah cukup untuk membuktikan apakah Jio ada hubungannya dengan Ryu atau tidak, karena ia sudah mendapatkan beberapa sel di dalam tubuh Jio. Sementara itu, Yisun dan Yuna terlihat sedang berada di rumah Hanel untuk menunggu kedatangannya, karena mereka yakin jika Hanel pasti sedang bersama Jio. Saat itu, Yuna menjelaskan jika kemungkinan mereka berdua sengaja dijebak saat berada di militer dulu, sehingga mereka mendapatkan hukuman. Dan di saat itulah Cholsu datang menawarkan bantuan kepada mereka. Yuna curiga jika ini semua memang siasat dari Cholsu agar mereka bisa patuh terhadapnya. Perkataan itu seketika menyadarkan Yisun yang memang masuk akal. Namun di sini, Yisun malah mengabaikan perkataan tersebut dan memilih tidak menuruti kemauan Yuna yang ingin pergi dari bayang-bayang Cholsu. Keesokan harinya, Jio menemukan sebuah kartu nama yang sangat mirip dengan kartu nama yang ada di dompetnya dulu. Akhirnya, ia pun menghubungi nomor di kartu nama tersebut, di mana ternyata kartu nama itu adalah milik teman Jio yang bernama Won Yi. Won Yi sendiri sudah tahu jika yang meneleponnya saat ini pasti Jio, karena Jio sudah sering melakukan hal tersebut ketika ia hilang ingatan. Won Yi mengatakan jika ia adalah teman Jio saat berada di panti asuhan dulu, membuat Jio pun percaya dan akhirnya mendatangi Won Yi. Won Yi pun sangat senang ketika Jio sudah kembali karena selama ini ia merasa khawatir jika Jio menghilang bahkan mati. Won Yi menceritakan jika Jio sering seperti ini ketika ia lupa ingatan, dan beruntungnya Won Yi tidak mengganti nomor ponselnya sehingga Jio bisa menghubunginya melalui kartu nama yang ia buat. Won Yi juga menceritakan jika dulu ia dan Jio kabur dari panti asuhan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Namun saat itu, Won Yi malah memanfaatkan kekuatan Jio untuk bisa merampok dan mencuri. Sementara itu, Hanel pergi ke tempat Jongwon karena kini Jongwon sudah punya hasil tes dari Jio. Yisun pun terus mengawasi gerak-gerik dari Hanel dari dalam mobilnya. Namun saat itu tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Won Yi yang ternyata Won Yi sudah diancam oleh Yisun jika Jio kembali ke sana maka Won Yi harus menghubunginya langsung. Alhasil Yisun pun langsung bergegas menuju ke rumah Won Yi. Sementara Jongwon akhirnya mengkonfirmasi jika Jio memang eksperimen dari Ryu yang disebut dengan luka. Jongwon lalu memperingatkan Hanel agar berhati-hati dengan Jio dan jika perlu ia harus dikurung. Di sisi lain, Yisun akhirnya sampai di rumah Won Yi dan mengepung Jio, di mana saat itu Jio berusaha melawan dengan kekuatannya. Saat Jio hampir membunuh Yisun, Yuna datang dan langsung membiusnya, yang membuat Jio pun akhirnya pingsan. Sementara itu, Jongwon sengaja memancing Ryu agar keluar dari persembunyiannya dengan mempublish hasil tes DNA Jio ke situs universitas tanpa menyebut nama Ryu sama sekali. Tentu saja di sini Ryu sangat kesal karena ada orang yang mempublish DNA Jio tanpa menyebutkan namanya, yang itu sama saja ia tidak dihargai. Namun di sini Cholsu tidak peduli dan malah merasa curiga jika Ryu sengaja membocorkan hasil tes DNA tersebut agar semua orang bisa tahu. Setelah itu, Cholsu ditelepon oleh Yisun yang saat itu sedang membuat Jio, membuat Cholsu pun sangat lega dan segera menyuruh Yisun untuk datang ke sana. Sementara Jio sendiri kembali mengingat momen ketika dulu ayah Hanel menyerahkan dirinya sebagai jaminan keselamatan keluarganya, yang membuat Jio pun langsung tersadar. Namun saat itu, Yisun tidak membiarkan Jio menggunakan kekuatannya dan langsung membiusnya kembali. Namun ternyata obat bius tersebut malah mengaktifkan mode bertahan hidup di dalam tubuh Jio yang seketika membuatnya mengeluarkan energi listrik yang sangat besar. Mobil itu pun terbalik dan Jio segera keluar dari sana. Sementara Yisun juga berhasil keluar sebelum mobil itu meledak, namun ia kehilangan jejak Jio yang langsung kabur. Jio yang tak tahu tempat dan tujuan akhirnya menghubungi Hanel, di mana Hanel langsung datang menjemputnya, walaupun sebenarnya saat itu Hanel masih bimbang dengan perkataan Profesor Jongwon yang mengatakan jika Jio bisa sangat berbahaya dan harus dimusnahkan karena bisa menghancurkan ekosistem manusia. Namun Hanel juga berpikir jika ia tidak tega untuk memusnahkan Jio karena ia yakin di dalam diri Jio masih ada rasa kemanusiaan yang tinggi.
Terlebih lagi, saat sudah bertemu dengannya, Hanel justru kasihan kepada Gio yang terlihat putus asa. Akhirnya, Hanel membawa Gio ke rumahnya dan meminta agar Gio tetap berada di sana saat Hanel berangkat kerja. Di dalam perjalanan, Hanel mendapatkan informasi jika telah terjadi peretasan besar-besaran di Badan Forensik Nasional, di mana Jong Hwan yakin jika peretas itu mencari data-data penting mengenai Gio yang ia publis kemarin. Dan data-data itu sekarang sudah dimusnahkan, lalu Jong Hwan yakin jika ini adalah perbuatan dari Ryu. Dan ternyata perbuatan itu berasal dari Jong A dan Chol Su, yang mana mereka memang tidak ingin jati diri Gio diketahui banyak orang, di mana mereka berencana setelah mengambil sel dari Gio, mereka akan memusnahkan Gio karena mereka akan membuat kloningan agar mereka bisa mengontrolnya. Namun ternyata rencana mereka harus gagal lagi karena saat itu Chol Su mendapatkan kabar jika Gio berhasil kabur setelah membuat Yi-son kecelakaan. Alhasil, Chol Su kembali marah dan menyuruh agar Yi-son segera mendapatkan Gio kembali. Di sini, Yuna mencoba menghalangi Chol Su yang memarahi Yi-son, namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena tahu jika Chol Su adalah atasannya. Alhasil karena terus didesak oleh Chol Su, Yi-son pun meminta kepada Ryu agar menyuntikkan obat paling kuat pada dirinya agar ia bisa mengalahkan Gio. Namun sayangnya, Ryu mengatakan jika tak ada yang bisa mengalahkan Gio lagi karena dia sekarang sudah berevolusi dan kekuatannya mungkin bisa bertambah lebih pesat lagi. Namun di sini, Yi-son tidak peduli dan tetap meminta suntikan obat kuat tersebut. Begitu juga dengan Yuna yang menginginkan suntikan tersebut. Namun Yi-son menyuruh agar Ryu tak memberikannya kepada Yuna karena ia tidak mau Yuna menderita sepertinya. Akan tetapi, Yuna tetap bersikeras mendapatkan suntikan itu agar ia bisa bekerja dengan Yi-son. Dan pada akhirnya, Ryu memberikan suntikan itu kepada mereka berdua. Setelah itu, Yi-son dan Yuna diperintahkan untuk menculik Jong Hwan lalu membunuhnya dengan seolah-olah membuat jika Jong Hwan mengalami kecelakaan. Di sisi lain, Gio yang masih di rumah Hanel menemukan foto-foto yang dipajang oleh Hanel di mana foto orang tua Hanel mengingatkan Gio pada pertemuan pertama antara dirinya dengan Hanel saat masih kecil. Alhasil, Gio pun mendatangi Hanel dan berkata jika sekarang dia mengerti tujuan Hanel mencari dirinya dan mencoba mengembalikan ingatannya. Hal itu jugalah yang membuat Gio merasa jika Hanel tidak berbahaya untuknya karena mereka berdua sudah saling mengenal sejak kecil. Dari percakapan itu, Hanel pun yakin jika bukan Gio lah pembunuh kedua orang tuanya, mengingat Gio masih memiliki sisi kemanusiaan dan kepedulian. Keesokan harinya, Hanel mendapatkan berita duka tentang kematian Jong Hwan akibat kecelakaan saat mabuk. Hal itu tentu saja membuat Hanel sangat sedih karena ia sudah menganggap Jong Hwan sebagai keluarganya sendiri. Alhasil, Hanel pun mulai terpuruk beberapa hari akibat kepergian dari Jong Hwan. Hanel lalu pergi ke tempat TKP kematian Jong Hwan dan menangis sejadi-jadinya. Setelah itu, Hanel pulang dalam keadaan mabuk, di mana ia mulai berbicara jika semua orang yang dekat dengannya selalu pergi terlebih dahulu. Hanel lalu menyuruh agar Gio tidak pergi meninggalkannya karena ia tidak mau kehilangan orang terdekatnya lagi. Hanel sendiri kini sudah menganggap Gio sebagai orang terdekatnya karena Gio mau menemaninya saat dirinya sedang terpuruk, bahkan mencoba menenangkannya. Sementara di luar rumah, Yi-son dan rekannya menyapu tas mobil milik Hanel karena ia menganggap jika Hanel adalah penghalang dirinya untuk menangkap Gio. Singkatnya, saat Hanel sudah mulai kembali bekerja, ia memaksa untuk menyelidiki kasus kematian Jong Hwan, namun Jin Hwan mengatakan jika kasusnya sudah ditutup karena Jong Hwan dianggap kecelakaan saat mabuk. Namun, Hanel tidak peduli dan akan tetap menyelidikinya. Hanel pun kemudian pergi ke kantor forensik untuk mencari tahu di hari kejadian Jong Hwan menghubungi siapa. Namun sayangnya Hanel tidak menemukan jawaban yang janggal, membuat ia pun harus pergi dengan tangan kosong. Saat dalam perjalanan, mobil Hanel tiba-tiba berhenti karena sabotase dari Yi-son, sehingga Yi-son langsung menculik Hanel, bahkan memberitakan penculikan tersebut dengan tujuan agar Gio mengetahuinya dan terpancing keluar. Dan benar saja, Gio pun akhirnya menemui Won Yi untuk bisa menghubungi Yi-son, di mana Yi-son mengajak Gio untuk bertemu jika ingin menyelamatkan Hanel. Ternyata Gio cukup cerdas dengan datang terlebih dahulu ke tempat yang dijanjikan dan berhasil mengelabui Yi-son sehingga ia bisa menyelamatkan Hanel. Namun di sini Gio memutuskan untuk membuat Hanel pingsan karena ia akan menghadapi Yi-son terlebih dahulu.
Gio berjanji jika ia pasti akan selamat dan menemui Hanel lagi untuk membantunya mencari pembunuh kedua orang tuanya. Setelah itu, Gio membawa rekan Yison ke sebuah tempat untuk memancing kedatangan Yison, di mana Gio langsung menyiksanya yang membuat lengannya mengalami luka yang cukup parah. Tak berselang lama, Yuna dan Yison datang dan ketika mengetahui luka di tangan rekannya itu, Yuna dan Yison langsung memutuskan untuk membawanya ke lab agar bisa ditolong oleh Ryu. Di saat itulah, Gio langsung mengikuti mereka dari belakang. Gio pun akhirnya sampai di gedung Human Tech, tempat di mana ia merasa ada keanehan di sana. Alhasil, Gio pun bertemu dengan Yison di mana mereka langsung bertarung. Awalnya, Gio bisa memojokkan Yison, namun kali ini Yison berbeda karena ia sudah mendapatkan suntikan penguat yang bisa mengimbangi Gio. Bahkan karena Gio lengah, Yison pun memanfaatkannya sehingga membuat Gio pingsan. Kemudian, Gio langsung dibawa masuk ke lab yang membuat Ryu dan Cholsu sangat senang, terutama Cholsu yang langsung menyuruh Ryu segera membedah Gio agar bisa mengambil sel pada tubuhnya. Namun di sini, Ryu mulai terdiam seolah-olah ia tidak setuju dengan rencana dari Cholsu itu. Sementara Cholsu sendiri kini membicarakan pembedahan tersebut dengan asisten Ryu, di mana ia menyuruhnya untuk melakukan pembedahan itu jika Ryu tidak mau. Namun di saat yang bersamaan, ternyata penyembuhan dalam diri Gio begitu cepat hingga akhirnya ia pun bisa tersadar. Di sisi lain, Hanel malah ditangkap karena Jin Hwan diberi informasi jika Gio dan Hanel telah menyebabkan kebakaran di gereja kemarin. Hanel sendiri tidak terima dengan tuduhan tersebut, namun ia tidak melawan dan malah memborgol dirinya sendiri agar Jin Hwan percaya padanya. Kembali ke lab, Ryu akhirnya menemui Gio di mana Ryu membuat Gio menjadi bingung setelah ia mengatakan jika ia adalah ayah dari Gio. Namun saat Ryu memeluk Gio, Gio sendiri tidak melakukan apapun karena ia kembali mengingat kenangan masa lalunya yang memang Ryu adalah orang yang telah menciptakannya. Di sisi lain, Jin Hwan yang tidak menemukan jawaban dari Hanel akhirnya datang ke rumahnya untuk mencari petunjuk tentang Gio. Namun saat sampai, Jin Hwan tidak menemukan apapun dan justru yang Jin Hwan temukan adalah banyak informasi yang Hanel kumpulkan mengenai kasus hilangnya kedua orang tuanya. Kembali ke lab, Gio mulai bertanya pada Ryu mengenai orang tua Hanel, di mana Ryu menjelaskan jika ayah Hanel lah yang menyebabkan mereka berdua berpisah selama ini dengan berusaha menjual Gio ke peneliti lain. Gio pun lalu mulai mengingat kembali kenangan masa lalunya ketika ayah Hanel membawanya pergi saat terjadi kebakaran di lab tersebut. Gio juga bertanya apakah dia yang telah membunuh ayah Hanel. Ryu menjawab jika itu tidak mungkin, karena Gio sendiri menyukai ayah Hanel dan Gio tidak bisa membunuh orang yang ia sukai. Sayangnya saat itu, Ryu tidak memberitahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ayah Hanel, di mana waktu mereka pun habis dan asap bius mulai mengisi ruangan tersebut yang membuat Gio langsung pingsan. Di sisi lain, Hanel akhirnya dibebaskan di mana Jin Hwan mengajaknya untuk membicarakan tentang kasus hilangnya kedua orang tuanya. Jin Hwan mengungkapkan jika kasus itu sudah kadaluarsa, jadi jika Hanel menemukan pelakunya, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Namun di sini, Hanel tidak peduli karena selama Hanel hidup, ia hanya mau menemukan tentang kebenaran kedua orang tuanya. Bahkan jika karirnya terancam sekalipun, Hanel tetap akan mencari tahu. Jin Hwan berpesan pada Hanel jika ia tidak boleh tertangkap karena jika itu terjadi, maka Jin Hwan tidak bisa menolongnya. Di sisi lain, Gio terbaring di meja operasi di mana ia akan melalui serangkaian tes untuk menguji seberapa kuat kekuatannya sebelum diambil selnya. Berhari-hari, Gio lalui dengan siksaan tersebut karena tubuhnya selalu dialiri listrik dengan tegangan tinggi hingga membuat jantungnya beberapa kali berhenti berdetak. Di sisi lain, Hanel terus mencari informasi tentang keberadaan Ryu karena ia yakin Gio pasti berada di tempat yang sama. Sampai pada akhirnya, Hanel menemukan petunjuk jika Ryu pernah berhubungan dengan salah satu orang yang ada di Human Tech, membuat Hanel pun segera menuju ke sana untuk mencari tahu. Namun karena peneliti yang saat itu tidak memberikan informasi apapun, Hanel terpaksa mengajarnya agar ia bisa mencari tahu ada apa di dalam kantor itu. Sementara di lab, Gio terus mendapatkan siksaan hingga tubuhnya melemah. Namun di saat itu, Ryu justru menyuntikkan cairan yang bisa mengembalikan energi Gio sekaligus memberitahu Gio tentang pintu keluar dari lab tersebut. Gio lalu teringat dengan janjinya kepada Hanel jika ia selamat maka ia akan langsung mendatanginya,
di mana saat itu ternyata Hanel berhasil masuk ke dalam lab yang membuatnya terkejut karena banyak sekali hewan-hewan di sana. Sementara Gio setelah ditinggal oleh Ryu, kekuatannya tiba-tiba meningkat sangat pesat hingga membuat sebagian lab pun hancur karena daya listrik yang begitu besar. Hanel yang berusaha mencari keberadaan Gio malah terhalang karena ledakan yang ditimbulkan oleh Gio tadi. Ryu sendiri saat ini kabur bersama yang lain untuk menyelamatkan diri mereka, di mana saat ini Gio sudah sangat marah dan akan menuntut dendam kepada mereka semua yang telah menyiksanya. Yison pun menjadi korban pertama keganasan kekuatan Gio. Saat itu Yison mencoba menyuntikkan cairan penguat lagi. Namun, Yuna yang saat itu datang mencegah Yison karena jika itu dilakukan maka Yison akan semakin tersiksa. Akan tetapi, Yison tetap melakukannya di mana ia terpaksa membuat Yuna pingsan agar tak mengganggunya. Gio sendiri akhirnya bertemu dengan Hanel di mana Hanel langsung mengajaknya keluar. Namun, Gio tidak mau karena ia ingin mencari Ryu terlebih dahulu. Saat itu, Yison kembali muncul yang membuat perkelahian di antara mereka pun terjadi. Namun di sini Gio mengeluarkan kekuatan yang besar lagi sehingga Yison tidak mampu menahannya. Setelah berhasil mengalahkan Yison, Gio pun keluar sambil membawa Hanel dan tak lupa ia juga mengeluarkan bayi-bayi eksperimen yang terjebak di dalam. Setelah itu, Gio membawa Hanel ke rumah sakit karena Hanel mendapatkan luka yang cukup parah hingga menyebabkan keretakan di bagian tengkoraknya. Namun beruntungnya dokter mengatakan jika itu tidak berbahaya. Meski begitu, Hanel harus tetap mendapatkan perawatan yang intens. Sementara itu, Yison masih bisa selamat setelah Yuna datang menjemputnya, di mana Yison masih menyuruh agar Yuna mencari keberadaan Gio. Namun, Yuna tidak peduli dengan Gio dan berusaha untuk menyelamatkan Yison terlebih dahulu. Akibat kekacauan yang terjadi, Jung-a dan Chol-soo bertengkar hebat dan saling menyalahkan setelah kehilangan Gio lagi. Sementara Ryu yang melihat pertengkaran itu mulai memikirkan untuk tidak bekerja sama lagi dengan mereka berdua karena tak ada untungnya bagi Ryu di mana mereka berdua hanya ingin memperkaya diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Sementara itu, Jin Hwan dan para bawahannya datang ke Human Tech setelah mendapatkan laporan ledakan. Mereka merasa heran setelah melihat keadaan yang kacau di kantor itu. Namun sayangnya, Jin Hwan tidak tahu jika di sana ada lab rahasia. Terlebih lagi, Hanel tidak bisa dihubungi yang membuat Jin Hwan tambah merasa khawatir. Sementara itu, Hanel saat ini malah dituduh sebagai tersangka yang menyebabkan kehancuran di Human Tech, membuat Gio pun sadar jika kini ia harus membawa Hanel pergi dari rumah sakit. Alhasil, Gio pun membawa paksa Hanel dari rumah sakit meskipun ia sempat dihadang beberapa perawat. Nah, berita yang menuduh Hanel sebagai tersangka itu terjadi karena pengakuan dari si peneliti yang selamat dalam kejadian tersebut. Jin Hwan sendiri belum mempercayai perkataan si peneliti itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena belum ada bukti sama sekali yang bisa membuat Hanel bebas dari tuduhan. Sementara Hanel yang kini sudah tersadar menyuruh agar Gio mengantarkannya ke kantor agar ia bisa menjelaskan semuanya. Namun, Gio tidak mau karena kini Hanel sudah dijadikan tersangka. Gio sendiri sadar jika kasus ini sudah dimanipulasi oleh Chol-soo sehingga membuat Hanel dan dirinya kini ditetapkan menjadi tersangkanya. Terlebih lagi, saat mereka meninggalkan kantor Human Tech, tidak ada mayat di kantor tersebut dan saat polisi datang ke sana sudah banyak mayat yang tergeletak. Gio yakin jika mereka datang ke kantor polisi, mereka tidak akan bisa lepas dan malah akan memperumit keadaan. Akhirnya, Gio mengajak Hanel bersembunyi di rumah Won Yi, di mana saat itu Won Yi merasa kesal karena mobil miliknya tidak dikembalikan oleh Gio. Won Yi terus memarahi Gio karena akibat dirinya, Won Yi jadi terus berurusan dengan polisi, bahkan ia sampai bolak-balik ke kantor polisi sampai ia lupa untuk makan. Namun kemarahan Won Yi itu terhenti setelah Hanel mengatakan jika dirinya adalah seorang polisi. Seketika, Won Yi pun langsung bersikap baik kepada mereka berdua, bahkan membuatkan mie agar mereka bisa makan. Di sisi lain, Yison masih bisa bertahan berkat obat-obatan yang dimiliki oleh Ryu. Walaupun obat itu akan mengakibatkan efek jangka panjang terhadap tubuh Yison. Saat itu, Jung-a mencoba menghasut Yison untuk bekerja dengannya karena menganggap jika sebentar lagi Chol-soo akan berkhianat. Ia juga menjelaskan jika kemungkinan besar mereka berdua dijebak oleh Chol-soo ketika berada di militer dulu. Dan Jung-a berjanji akan memberikan apapun kepada mereka berdua jika mau bekerja sama menangkap Gio. Sementara itu,
Berita tentang Hanel dan Gio semakin menguat setelah pengakuan palsu dari si peneliti yang selamat. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada bukti yang bisa mereka berikan. Won Yi sendiri sebenarnya ingin melaporkan keberadaan mereka berdua, namun entah mengapa Won Yi malah mengurungkan niatnya itu. Malam harinya, Hanel diam-diam menelepon Jin Hwan dan memberitahu jika ada laboratorium rahasia di Human Tech. Hanel sendiri bisa mengatakan hal itu karena ia percaya jika Jin Hwan bisa dipercaya. Ia lalu mengajak Jin Hwan untuk bertemu di sana. Tapi ternyata Jin Hwan adalah mata-mata dari Chol Su, di mana ia langsung melaporkan hal itu kepada Chol Su. Dan faktanya, Jin Hwan ada hubungannya dengan kematian ayah Hanel dilihat dari pembicaraan mereka berdua, di mana Chol Su mengancam Jin Hwan jika ia sampai berkhianat. Lalu saat Hanel pergi, ternyata saat itu Gio mengetahuinya dan langsung mengikutinya diam-diam. Sesampainya di sana, Hanel menyadari jika dirinya kini dijebak oleh Jin Hwan, di mana Jin Hwan menyuruh agar Hanel menyerahkan Gio jika ingin Hanel bebas dari tuduhan. Hanel pun tak percaya jika ternyata Jin Hwan adalah kaki tangan dari Chol Su, di mana saat itu Jin Hwan langsung meninggalkan Hanel yang akan ditangkap oleh bawahan Chol Su. Tapi beruntungnya, di saat itu Gio datang menyelamatkannya sehingga mereka bisa kabur dari sana. Namun ternyata Jin Hwan sudah menunggu mereka, di mana Jin Hwan langsung menembakkan pistolnya dan mengenai Gio yang mencoba melindungi Hanel. Lalu ketika akan menembakkan peluru keduanya, Hanel langsung menyerang Jin Hwan dan berhasil melumpuhkannya. Setelah itu, mereka pun melarikan diri dan meninggalkan Jin Hwan di sana. Keesokan harinya, Jin Hwan mengutus Yu Chol dan bawahan lainnya untuk mencari jejak Hanel dan juga Gio di rumah Won Yi. Sementara itu, Won Yi memberitahu Gio jika ia tahu tempat bersembunyi paling aman bagi Gio dan Hanel, yaitu tempat seorang peternak yang pernah memperkerjakan mereka berdua. Won Yi yakin jika si peternak itu pasti mengizinkan Gio untuk tinggal di sana karena ia sangat menyukai mereka berdua. Alhasil, Gio pun membawa Hanel ke tempat yang dimaksud oleh Won Yi, di mana saat itu Yu Chol juga sudah sampai di area apartemen Won Yi sehingga membuat Gio mengajak Hanel untuk lewat jalan yang lain. Di sisi lain, Yu Chol terlihat sudah membuat laboratorium baru yang ia buat di sebuah gereja tua. Terlihat juga Yisun dan juga Yuna ada di sana yang menandakan jika mereka masih berpihak pada Yu Chol. Di sisi lain, Gio dan Hanel akhirnya pergi ke sebuah desa terpencil tempat si peternak tinggal untuk bersembunyi sementara waktu. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat tujuan, di mana si peternak memang mengizinkan mereka untuk tinggal di sana dan Gio disuruh untuk merawat beberapa hewan ternaknya. Di sisi lain, Ryu kembali memulai eksperimennya dengan memasukkan embrio ke 3 rahim wanita di sekte Chung-A. Ryu yakin jika eksperimen ini berhasil, maka embrio itu akan lebih kuat dari Gio. Namun mereka harus rutin menyuntikkan obat ke dalamnya agar sel-sel itu tidak berubah. Namun ternyata Yuna sudah mencuri data-data tentang sel-sel embrio itu secara diam-diam, di mana Yisun yang menyadarinya langsung mencoba untuk mengejar Yuna. Namun Yuna berhasil lolos dan sejak saat itu ia tidak pernah muncul lagi. Di sisi lain, hubungan Hanel dan Gio semakin hari semakin intim, di mana mereka berdua mulai merasakan benih-benih cinta. Kembali ke lab, Ryu dan Chol Su lagi-lagi dibuat terkejut ketika tahu jika semua embrio sisa yang akan ia kembangkan hilang, di mana Ryu yakin jika Yuna lah yang telah mengambilnya. Ternyata saat itu, Yuna mendatangi Chung-A untuk menawarkan data-data serta embrio yang telah ia curi. Sebagai gantinya, Yuna meminta agar Chung-A bisa membebaskan dirinya dan juga Yisun yang ingin hidup bebas layaknya orang-orang pada umumnya. Chung-A pun lalu akan memikirkan tawaran tersebut. Sementara itu, kehidupan Gio dan Hanel kini menjadi tambah bahagia setelah Hanel memberikan info jika dirinya kini telah mengandung anak dari Gio. Tentu saja, hal itu membuat Gio sangat bahagia dan tak sabar menunggu buah hatinya. Namun di samping itu, Hanel masih merasa khawatir dengan bayi yang dikandungnya itu, karena ia teringat dengan perkataan Profesor Jong Hwan jika Gio memiliki keturunan maka itu bisa jadi sangat berbahaya karena DNA Gio tercampur dengan DNA beberapa hewan, yang kemungkinan anak yang dikandungnya saat ini tak lahir sebagai manusia pada umumnya. Namun meski begitu, Hanel tetap percaya jika ia pasti bisa membesarkan anaknya bersama Gio, walaupun nantinya anaknya itu akan menjadi seperti Gio. Singkatnya, Gio kembali menemui Won Yi untuk meminta bantuan membuatkan KTP baru kepada mereka berdua agar Hanel bisa pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungannya.
Mendengar jika Jiyo akan memiliki anak tentu saja membuat Won-yi merasa kaget sekaligus senang. Dan ia pun memberikan KTP beridentitas Cina kepada Hanel dan Jiyo. Membuat Jiyo pun protes karena yang ia mau adalah KTP warga negara Korea agar anak mereka bisa memiliki akte kelahiran. Alhasil, Won-yi pun setuju untuk membuatkannya nanti, di mana ia sebenarnya merasa khawatir dengan anak yang dikandung oleh Hanel itu. Saat Jiyo akan membayar Won-yi malah menolaknya. Ia kini mulai peduli dengan Jiyo dan menyuruhnya untuk menggunakan uang itu sebagai keperluan bayinya nanti. Di sisi lain, anak dari hasil eksperimen dari Ryu juga akan segera lahir, di mana Jung-a menjelaskan kepada ketiga wanita itu jika anak yang mereka kandung saat ini adalah anak dari Tuhan. Singkat cerita, Hanel mulai merasakan kontraksi yang membuat Jiyo langsung membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, anak mereka pun berhasil dilahirkan secara normal. Berbeda dengan para bayi eksperimen, di mana para ibu itu merasakan kontraksi yang luar biasa akibat aliran listrik yang ada di dalam tubuh bayinya. Ryu pun hendak melakukan operasi agar bisa melahirkan bayi-bayi tersebut. Namun sayangnya ia gagal melakukannya karena semua perut wanita itu meledak karena tidak bisa menahan aliran listrik dari para bayi itu. Alhasil, eksperimen itu pun gagal di mana para ibu tewas dan tidak ada satupun bayi yang selamat. Jung-a lalu menyuruh Ryu untuk kembali melakukan eksperimen, namun Chol-soo tidak yakin dengan ide itu. Bahkan Chol-soo malah lebih memilih untuk menangkap Jiyo untuk melakukan eksperimennya. Namun ide itu langsung ditolak oleh Jung-a. Yang alhasil, karena tak ada kesepakatan di antara mereka berdua, Chol-soo pun memilih untuk tidak lagi bekerja sama dengan Jung-a karena ia merasa hanya menghabiskan waktu saja di sana. Chol-soo lalu menyuruh Yi-son untuk mencari keberadaan Jiyo. Yi-son lalu mengancam Jin Hwan agar memancing Hanel keluar dengan menerbitkan tentang hilangnya kedua orang tua Hanel. Sementara itu, Jung-a akhirnya menyetujui tawaran Yuna yang akan memberikan data-data penting dan juga embrionya dengan bayaran jika Yuna dan Yi-son akan bebas dari belenggu Chol-soo. Yuna pun akhirnya mengetahui fakta jika memang sebenarnya Chol-soo menjebak mereka berdua saat berada di militer dulu, sehingga Chol-soo bisa berpura-pura menolong mereka agar mereka berdua mau bekerja untuknya. Di sisi lain, Jiyo kembali bertemu Won-yi untuk mengambil KTP-nya, di mana Won-yi sangat bahagia karena anak Jiyo bisa lahir dengan normal. Dan lagi-lagi, Won-yi menolak bayaran dari Jiyo dengan alasan jika itu akan menjadi hadiah dari Won-yi atas kelahiran anak mereka. Jiyo pun lalu berterima kasih kepada Won-yi karena ia akhirnya menemukan teman yang memang peduli padanya. Sementara di rumah sakit, Hanel menonton berita tentang kematian kedua orang tuanya, di mana polisi menemukan 2 tulang belulang manusia di dalam mobil yang terperosok. Dalam berita itu menjelaskan jika seolah-olah Jiyo lah pelaku pembunuhan tersebut karena di dalam mobil tidak ada bahan-bahan yang mudah terbakar, membuat Hanel pun kini menjadi bingung apakah memang Jiyo lah yang telah membunuh kedua orang tuanya. Alhasil, Hanel pun menghubungi Yu-chol untuk meminta bantuan karena ia yakin Yu-chol adalah polisi yang jujur. Hanel meminta Yu-chol untuk menyelidiki tentang hasil tes DNA kedua kerangka yang ditemukan itu, apakah benar kedua orang tuanya atau bukan. Karena Hanel masih berpikir jika berita itu sengaja direkayasa oleh seseorang. Hanel juga berpesan jika Yu-chol tidak boleh memberitahukan masalah ini kepada Jin Hwan. Namun di saat itu, ternyata Jin Hwan menyadari jika Hanel lah yang telah menelepon Yu-chol, sehingga ia bisa melacak keberadaan Hanel saat itu. Dan benar saja, tak berselang lama, Yi-son dan rekannya datang dan membawa Hanel serta putrinya pergi dari rumah sakit. Sementara itu, Jiyo yang baru sampai di rumah sakit mengetahui jika Hanel dan putrinya dibawa pergi oleh Yi-son, membuat Jiyo pun marah dan kekuatannya kini menjadi semakin besar. Sementara itu, Hanel dibawa ke sebuah tempat dengan penjagaan yang sangat ketat. Tujuan Yi-son membawa Hanel tak lain hanyalah untuk memancing Jiyo saja. Saat itu, Jin Hwan juga datang dengan membawa beberapa keperluan untuk bayi Hanel. Namun Hanel masih merasa muak dengan kaptennya itu yang ternyata malah berkhianat. Jin Hwan sendiri terus mengatakan jika Jiyo lah pelaku pembunuhan kedua orang tua Hanel dan meminta agar Hanel membawa Jiyo ke sana. Namun saat itu, Hanel masih belum percaya karena ia belum menemukan bukti kuat. Hanel lalu meminta agar Jin Hwan mengetes DNA kedua kerangka tersebut apakah cocok dengan DNA kedua orang tuanya. Jika memang cocok, maka Hanel akan membawa Jiyo ke sana. Dan tentu saja, Chol-soo sudah menduga hal itu dan sudah menyiapkan hasil DNA palsu agar membuat Hanel percaya.
Di sisi lain, Jio kembali menemui Won-yi di mana ia meminta bantuan untuk mencari penculik Hanel. Selain itu, Jio juga ingin meminjam mobil Won-yi lagi, yang tentu saja Won-yi menolak meminjamkannya karena terakhir kali Jio meminjam mobilnya tidak kembali sampai sekarang. Namun di sini, Won-yi setuju untuk membantu Jio mencari pelaku penculik Hanel. Akan tetapi, Won-yi berpesan jika dirinya dalam keadaan terpojok, maka ia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Jio pun sadar dan mengerti, lalu meminta agar Won-yi berhati-hati saat menjalankan misinya karena orang yang akan mereka hadapi bukan orang biasa. Di sisi lain, Jung-ah menemui Chol-soo bersama seorang wanita dari badan intelijen bernama Jung. Mereka mengancam Chol-soo agar Chol-soo mengundurkan diri dari pekerjaannya dan tak ikut campur lagi dalam eksperimen yang dilakukan Ryu. Jika tidak, maka mereka akan membocorkan rahasia tentang hilangnya ayah Hanel kepada Hanel dan juga Jio. Dengan begitu, maka sudah dipastikan Chol-soo lah yang akan menjadi incaran dari Hanel dan Jio. Chol-soo pun hanya diberikan waktu 3 hari untuk menentukan pilihannya itu, membuat Chol-soo merasa kesal karena ia tidak mau usahanya berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, Hanel kembali didatangi Jin Hwan yang saat itu membawa berkas hasil DNA yang sudah dimanipulasi. Jelas saja, di sini Hanel merasa tidak percaya jika memang Jio lah pelaku pembunuh kedua orang tuanya. Jin Hwan lalu terus memaksa agar Hanel membawa Jio ke sana agar kasus ini terselesaikan. Tak berselang lama, Jin Hwan mendapatkan telepon dari Jung-ah yang mengatakan jika Jin Hwan tidak perlu lagi menuruti kemauan Chol-soo karena kini Chol-soo sudah dikeluarkan dari eksperimennya, membuat Jin Hwan pun merasa sedikit lega. Chol-soo yang kini mulai frustasi karena kehilangan orang-orang suruhannya memutuskan untuk menggunakan cara licik, yaitu dengan memanfaatkan Yi-son yang belum tahu agar Yi-son menghancurkan semua lab yang ada di gereja supaya eksperimen itu bisa terganggu. Selain itu, Yi-son juga disuruh untuk membawa Hanel ke tempat lain agar mereka bisa memanfaatkannya memancing Jio keluar. Malam harinya, Jio nampak sedang mengawasi para detektif yang berada di kedai di mana Jio bisa mendengarkan percakapan mereka dari jarak jauh. Jio akhirnya tahu jika di antara mereka hanya Yu Chol lah yang bisa dipercaya karena kini ia berusaha menemukan keberadaan Hanel karena ia yakin jika Hanel sedang diculik oleh seseorang. Sayangnya saat itu Yu Chol malah melihat keberadaan Jio yang membuat mereka langsung berusaha menangkapnya. Namun saat itu Jio justru tertarik dengan Jin Hwan yang mana Jio yakin jika Jin Hwan tahu keberadaan Hanel. Di sisi lain, Yi-son mendatangi Yuna dan menyuruhnya untuk pergi dari sana karena sebentar lagi tempat itu akan segera dihancurkan sesuai perintah Chol-soo. Namun Yuna tidak mau pergi jika Yi-son tidak ikut bersamanya. Selama ini, Yuna sudah berusaha keras agar mereka berdua bisa lolos dari cengkraman Chol-soo dan hidup dengan normal. Namun, Yi-son memperingatkan Yuna jika yang mereka lawan bukanlah orang biasa, sehingga itu bisa membahayakannya. Sementara itu, Jio ternyata menculik Jin Hwan untuk mencari tahu keberadaan Hanel, namun tentu saja Jin Hwan tidak mau memberitahu karena setahunya Jio adalah seorang penjahat dan ia belum tahu kebenaran yang terjadi. Kembali ke Yi-son yang melapor kepada Chol-soo jika kini ia hanya bisa menjalankan aksinya bersama satu rekannya saja karena semua anggota kini berpihak kepada Jung-ah, membuat Chol-soo pun sangat marah mengetahuinya. Namun di sini Yi-son masih setia pada Chol-soo karena Chol-soo terus menjanjikan akan menyembuhkan tangan Yi-son. Nah, karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Chol-soo menemui Hanel dan menceritakan tentang kebohongan masa lalu di mana Jio lah yang telah membunuh ayah Hanel, yang mana ayah Hanel dan Ryu merupakan pendiri dari Human Tech dan menciptakan Jio. Namun, Hanel tentu tidak percaya begitu saja dengan semua perkataan itu. Chol-soo tak habis akal dan langsung mengarang cerita lagi yang kemudian membuat Hanel sedikit bimbang dengan cerita itu dan kini mulai percaya jika memang Jio lah pelakunya. Alhasil, Hanel pun akan menghubungi Jio saat itu. Namun tiba-tiba, justru Jio lah yang menghubungi Chol-soo menggunakan ponsel Jin Hwan setelah ia menyiksanya. Jio berjanji akan datang menemuinya dengan syarat ia harus melepaskan Hanel terlebih dahulu. Pertemuan pun akhirnya dijadwalkan, di mana ternyata Chol-soo tidak menepati janjinya dan terus menahan Hanel. Tak hanya itu, Chol-soo juga merencanakan rencana licik di mana Jio diarahkan menuju ke tempat Jung-ah, yang mana Chol-soo berencana akan menghancurkan Jung-ah terlebih dahulu menggunakan Jio. Mendengar informasi tersebut, Yi-son tentu saja merasa cemas dengan keadaan Yuna yang langsung menuju ke tempat Jung-ah.
Jio sendiri yang sudah sampai di tempat Jung-a langsung mengobrak-abrik tempat tersebut dan menghajar para penjaga di sana. Ia berpikir jika Hanel ada di sana, namun ia malah tertipu oleh Cholsu. Saat itu, Yuna berusaha menahan Jio, namun kekuatan mereka tidak sebanding yang membuat Yuna harus sekarat saat menghadapi Jio karena kini Jio sudah dipenuhi dengan rasa amarahnya. Tak berselang lama, Yisun pun sampai di sana, di mana ia terlambat menolong Yuna yang pada akhirnya meninggal dunia. Yisun kini sangat dendam kepada Jio dan keesokan harinya ia mendatangi Won-yi agar memaksanya untuk menghubungi Jio. Namun ternyata saat itu Won-yi malah menyuruh Jio untuk kabur yang membuat Yisun sangat kesal dan akhirnya memukuli Won-yi hingga sekarat. Saat Jio tiba di sana, ia menyaksikan jika teman satu-satunya itu tewas setelah dijatuhkan oleh Yisun dari lantai atas, membuat Jio pun emosi dan langsung mengajar Yisun habis-habisan. Jio kemudian mendatangi Won-yi dan berusaha menolongnya dengan kekuatan listriknya. Namun sayangnya usaha Jio sia-sia dan kini ia harus kehilangan teman satu-satunya itu. Setelahnya, Jio menemukan sebuah petunjuk di saku milik Yisun yang kemungkinan itu adalah tempat di mana Hanel disandra. Sementara itu, Jung-a panik setelah mendengar informasi jika Yuna tewas. Dengan begitu, mereka tidak bisa mendapatkan embrio yang seharusnya diberikan Yuna di hari itu. Lalu, di sini Ryu mengira jika bayi yang ada pada Hanel saat ini adalah bayi dari Jio, membuat Jung-a pun memutuskan untuk mengambil bayi tersebut sebagai bahan eksperimen mereka menggantikan embrio yang hilang. Tanpa berlama-lama, bawahan Jung-ha mendatangi Hanel yang saat itu bersama Cholsu, di mana Cholsu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan rekan Yisun juga ikut tewas dalam penyergapan tersebut. Alhasil, Hanel pun terpaksa mengikuti mereka, di mana saat itu ia malah berpapasan dengan Jio yang menaiki lift sebelah, membuat mereka pun kembali berpisah. Setelah sampai di tempat Jung-a, Hanel dibuat terkejut ketika Jung-a dan Ryu mengaku jika mereka berdua adalah orang tua Jio. Meskipun begitu, Hanel tidak mau menyerahkan bayinya kepada mereka karena Hanel belum bisa mempercayainya. Sementara di kantor polisi, Yuchol mulai curiga kepada kaptennya jika ia memiliki hubungan dengan para penculik Hanel karena ia mengetahui riwayat telepon Jin Hwan yang tertuju ke mereka, bahkan laboratorium Human Tech. Namun di sini Jin Hwan menyangkalnya dan sejak saat itu Jin Hwan mulai berhati-hati dengan Yuchol, bahkan berencana untuk membunuhnya di dalam mobil. Jio yang diam-diam mengikuti Jin Hwan menyaksikan aksi Jin Hwan tersebut, di mana saat itu Jin Hwan malah mengurungkan niatnya dan langsung mengeluarkan Yuchol dari dalam mobil lalu berusaha menolongnya. Alhasil, Jio pun muncul dan menawarkan akan menolong Yuchol dengan kekuatannya. Alhasil, Yuchol pun bisa diselamatkan. Di sisi lain, Hanel meninggalkan bayinya di kamar lalu mengikuti Ryu serta Jung-a, di mana Ryu menjelaskan awal mula diciptakannya Jio yang terdiri dari beberapa sel hewan, antara lain ubur-ubur abadi, belut listrik, dan juga kelelawar. Penjelasan itu membuat Hanel menjadi syok dan akan mengira jika anaknya nanti akan menjadi seperti Jio. Jung-a pun juga ikut memprovokasi Hanel jika anaknya pasti akan sangat berbahaya jika sudah tumbuh dewasa nanti. Kembali ke Jio, saat itu Jin Hwan menceritakan jika ia curiga Hanel dibawa ke sebuah gereja tempat Jung-a berada, di mana ia dan Jio akhirnya berencana untuk bekerja sama membebaskan Hanel dari sana. Di sisi lain, Cholsu yang saat itu kehilangan Hanel mencari keberadaan Yisun dan menyuntikkan obat penguat, di mana saat terbangun, Yisun langsung memukuli Cholsu karena akibat perbuatan Cholsu, Yuna menjadi korban. Namun di saat itu Cholsu berhasil membujuk Yisun agar mau bekerja sama mengalahkan Jio dan membalaskan kematian Yuna. Keesokan harinya, Jio mendatangi gereja Jung-a sesuai arahan Jin Hwan, di mana ia langsung mencekik Jung-a dan memaksa menunjukkan di mana Hanel dan putrinya. Di sini, Jio langsung menghentikan cekikannya itu saat Jung-a mengatakan jika ia adalah ibu dari Jio. Jio pun tidak percaya dengan perkataan tersebut. Namun, Jung-a akan mengantarkannya ke tempat di mana Hanel berada. Di saat yang bersamaan, Hanel dibuat terkejut ketika bayinya mengeluarkan aliran listrik seperti Jio, dan Jio yang baru sampai juga melihat kejadian tersebut. Seketika, Hanel pun langsung mengambil bayinya dan berteriak ketakutan, lalu menyuruh Jio untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Jin Hwan akhirnya sampai di gereja dan merencanakan untuk menyusup masuk ke gereja dengan menyamar sebagai jemaat di sana. Sementara itu, Hanel yang masih ketakutan mulai dijelaskan oleh Jio jika mereka bisa membesarkan bayi mereka dengan baik,
karena saat ini Gio bisa mengendalikan kekuatannya. Namun saat itu Hanel yang sudah terpengaruh dengan perkataan jika Gio adalah seorang monster yang telah membunuh kedua orang tuanya mulai tidak percaya dengan semua perkataan Gio. Gio pun lalu menjelaskan jika ia tidak mungkin membunuh kedua orang tua Hanel karena setahunya ia sangat suka dengan ayah Hanel. Namun Hanel tetap tidak percaya dengan perkataan itu dan meminta Gio agar menjauh darinya. Gio pun akhirnya mengerti dengan kemauan Hanel dan mengatakan jika ia akan segera menyelesaikan semuanya. Sebenarnya Hanel di sini tidak mau kehilangan Gio karena ia sudah sangat mencintainya. Namun luka lama saat kehilangan kedua orang tuanya membuatnya merasa trauma dengan kehadiran Gio. Gio lalu bertemu dengan Ryu di mana Ryu mengajak Gio untuk menciptakan kloningannya agar kehidupan manusia di masa yang akan datang bisa berevolusi. Namun, Gio tidak mau dengan ajakan tersebut karena yang ia inginkan saat ini hanyalah menyelamatkan Hanel dan putrinya agar bisa hidup dengan tenang. Lalu Gio pun bertemu dengan Jung-ah di mana ia meminta agar membersihkan nama Hanel dalam kasus sebelumnya dan membebaskannya. Jung-ah pun setuju dengan permintaan itu asalkan Gio mau menuruti semua kemauannya, di mana salah satunya ia meminta agar Gio menyamar sebagai Tuhan agar semua jemaatnya percaya dengan sekte yang ia buat. Lalu singkatnya, ketika pertemuan sekte itu dilakukan, ada seseorang yang mencoba menghasut para pengikut sekte jika mereka semua ditipu oleh Jung-ah, membuat Gio pun akhirnya muncul dan mengeluarkan kekuatannya sehingga para jemaat di sana percaya dengan perkataan Jung-ah dan menganggap Gio sebagai Tuhan mereka. Jinhwan yang saat itu sudah bergabung dalam sekte pun terkejut ketika mengetahui kekuatan listrik yang dimiliki oleh Gio tersebut. Hanel sendiri berusaha untuk kabur dan membawa bayinya di mana ia berhasil mengalahkan para penjaga yang ada di dalam. Namun saat sudah keluar, ia justru dicegat oleh Gio di mana Gio kembali membawa bayinya masuk dengan alasan jika mereka bisa memanfaatkan gereja untuk menjalani hidup yang lebih baik bersama bayinya. Terlebih lagi, sekte tersebut kini sudah menganggap Gio sebagai pemimpin berkat kekuatannya. Lalu Gio berencana akan mengambil alih sekte tersebut dari Jung-ah. Di sisi lain, Cholsu merencanakan akan menyerang gereja milik Jung-ah dan membunuh Jung-ah serta Gio. Lalu dengan begitu, ia bisa menjual jasad Gio ke ilmuwan lain agar bisa diciptakan kloningannya. Sementara Gio yang sudah menyepakati persetujuan untuk diambil selnya, akhirnya menjalani serangkaian tes yang tentu saja menyiksa dirinya. Belum selesai menjalani tesnya, Gio tersadar dan langsung menuju ke bayinya karena ia menyadari jika bayinya kembali mengeluarkan kekuatan listriknya yang bahkan kini melukai Hanel. Ryu yang menyaksikan kejadian itu lalu mengatakan pada Gio jika kemungkinan bayi tersebut akan hilang ingatan setelah menggunakan kekuatannya sama seperti Gio dulu. Mendengar hal tersebut, Gio pun marah pada Ryu karena ia tidak mau jika bayinya bernasib sama seperti dirinya dulu. Nah, Ryu lalu menawarkan pada Gio jika bayinya akan mendapatkan serangkaian tes agar kekuatan bayinya bisa berevolusi seperti Gio sekarang. Dengan begitu, sang bayi tidak akan kehilangan ingatan ketika menggunakan kekuatannya. Di sini, Gio pun masih bimbang karena ia tidak mau melihat putrinya tersiksa dengan serangkaian tes itu. Namun karena tidak punya pilihan lain, Gio pun akhirnya setuju. Berbeda dengan Hanel yang tidak setuju dengan ide tersebut karena ia tidak mau menyiksa anaknya sendiri. Namun karena tak ada jalan lain agar bayi mereka tidak melupakan kedua orang tuanya, Gio pun terpaksa membuat Hanel pingsan lalu menyerahkan bayinya kepada Ryu agar dilakukan serangkaian tes. Di saat yang bersamaan, Yison sampai di atas gereja di mana ia langsung mengobrak-abrik gereja tersebut dan berusaha membunuh Jung-ah. Yison sendiri kini menjadi lebih kuat setelah ia menyuntikkan kembali obat kuatnya. Di sisi lain, Jinhwan akhirnya bisa menyusup masuk setelah menyandra salah satu penjaga akibat kekeosan yang terjadi di sana. Sementara Hanel yang sudah sadar berusaha untuk kabur dan mengambil bayinya. Namun saat itu, Yison datang yang membuat Gio pun akhirnya turun tangan dan mulai berkelahi dengannya. Di sini, Yison mampu mengimbangi kekuatan Gio dan terus menahan kekuatannya. Jinhwan sendiri akhirnya bisa masuk dan bertemu dengan Hanel, namun di sini Hanel masih belum percaya pada Jinhwan, sehingga membuat Jinhwan terluka akibat serangan dari penjaga. Alhasil, melihat kejadian itu Hanel pun mulai percaya dan langsung membawa Jinhwan keluar dari sana. Kembali ke dalam, pertarungan antara Gio dan Yison akhirnya dimenangkan oleh Gio yang saat itu mencekik Yison dengan kekuatan listriknya, namun saat itu Yison belum tewas.
Jio langsung lari keluar dan mengetahui jika Hanel kini kabur bersama Jin Hwan membawa bayinya. Di tengah perjalanan, Hanel meminta agar Jin Hwan bertahan karena ia akan segera membawanya ke rumah sakit. Namun di saat itu, Jin Hwan menolaknya karena sepertinya waktunya sudah hampir habis. Jin Hwan lalu menceritakan fakta yang sesungguhnya jika pembunuh kedua orang tua Hanel adalah Chol Su, bukanlah Jio. Bukan hanya itu, Chol Su jugalah yang sudah merekayasa agar Hanel menjadi tersangka dalam kasus ledakan di Human Tech. Setelah mengatakan semua kebenarannya itu, akhirnya Jin Hwan pun mengembuskan nafas terakhirnya, di mana Hanel merasa bersedih karena ia kehilangan orang yang ia percaya lagi. Meskipun sudah mengetahui kebenarannya, Hanel tetap tidak mau menyerahkan bayinya kepada Jio yang saat itu terus mengejarnya. Hanel beralasan jika bayi itu akan ia rawat sendiri dan tak mau dijadikan bahan eksperimen. Di saat yang bersamaan, ternyata Yison juga tiba di sana, di mana saat itu Jio benar-benar membunuh Yison yang terlihat sudah putus asa. Setelah itu, Jio kembali ke gereja Jung-a, di mana saat itu Jung-a sangat marah karena telah kehilangan Hanel dan bayinya. Ia lalu menyuruh Jio segera mencarinya dengan cara apapun. Jika tidak, maka Jung-a akan membuat Hanel terjebak dalam kasus pembunuhan lagi. Ancaman itu tentu saja membuat Jio tidak terima, dan karena sudah muak dengan semua ucapan dari Jung-a, Jio pun langsung mencekiknya hingga Jung-a tewas. Ryu dan Jung hanya bisa terdiam ketika melihat kemarahan Jio yang sudah menjadi-jadi itu. Di sisi lain, Hanel meminta bantuan pada Yu Chol untuk menjaga bayinya beberapa hari karena ia akan menemui Chol Su untuk menyelesaikan masalah yang selama ini ia cari-cari. Namun saat mencari keberadaan Chol Su, Hanel tak menemukan jejaknya karena nomor telepon yang Jin Hwan berikan sudah bukan nomor telepon Chol Su lagi, yang sepertinya Chol Su sudah mengganti nomornya. Akan tetapi, Hanel tidak menyerah sampai di situ. Ia lalu meminta bantuan lagi pada Yu Chol untuk melacak keberadaan Chol Su, di mana pada akhirnya Hanel bisa menemukan keberadaannya dan segera menuju ke sana. Sedangkan Jio akhirnya mau untuk meneruskan eksperimen Ryu untuk mengkloning selnya dan membuat banyak anak seperti dirinya. Kembali ke Hanel, saat itu ia sudah berada di tempat Chol Su dan langsung menyergapnya lalu mengajarnya di dalam apartemennya. Sementara Jung mendapatkan informasi dari bawahannya yang terus mengawasi Chol Su jika saat ini Hanel ada di sana. Jio yang mengetahui hal itu lalu meminta agar Jung membawa Hanel ke sana. Namun sayangnya Hanel bisa melawan dan membawa Chol Su kabur dari sana. Sementara Jio yang baru sampai di apartemen Chol Su kini kehilangan Hanel yang saat itu dia kembali bertemu dengan Yu Chol yang menyerahkan bayinya kembali pada Hanel. Namun di saat itu mereka kedatangan bawahan Jung yang ingin menangkap Hanel dan juga bayinya. Membuat Yu Chol pun akhirnya berusaha mencegah dan terjadi perkelahian di antara mereka. Sementara Chol Su memanfaatkan situasi itu untuk melepaskan ikatannya dan kabur dari sana. Yu Chol sendiri akhirnya tewas di tangan para bawahan Jung karena ia kalah jumlah. Sementara Hanel memutuskan untuk kabur membawa anaknya dari kejaran bawahan Jung. Lalu Hanel mengingat kenangannya saat bersama Jio dan ia memutuskan untuk menjatuhkan bayinya di sebuah lubang agar tidak dibawa orang-orang itu. Bayi tersebut ternyata masih bisa selamat setelah mengeluarkan tegangan listrik yang menahan tubuhnya saat dirinya jatuh. Dan tak ada yang tahu keberadaan bayi itu termasuk Jio yang baru saja sampai. Jio lalu bertanya pada Hanel di mana bayi mereka. Namun Hanel tentu saja tidak mau menjawab. Saat itu ternyata Chol Su sudah berada di gedung sebelah dan berusaha membunuh keduanya menggunakan senapan yang ia bawa. Ketika Chol Su hendak menembak, Hanel pun menyadarinya dan langsung melindungi Jio hingga dirinya lah yang terkena tembakan tersebut. Hanel yang saat itu terkena tembakan langsung berusaha diselamatkan oleh Jio, namun sayangnya Jio tidak bisa berbuat banyak karena Hanel terkena organ vitalnya sehingga membuat Hanel pun akhirnya tewas. Melihat wanita yang ia cintai mati di depan matanya membuat Jio sangat murka dan langsung mendatangi Chol Su, di mana dengan kemarahannya itu Jio langsung membunuh Chol Su tanpa ampun. Setelah itu, Jio membawa tubuh Hanel pergi dari sana di mana ia tidak tahu keberadaan bayi mereka. Keesokan harinya, sang bayi ditemukan oleh salah satu pekerja di gedung itu dan singkatnya bayi tersebut akhirnya tumbuh bersama pekerja tersebut sampai ia balita. Di sisi lain, Jio terlihat masih belum bisa merelakan kepergian Hanel dan juga putrinya. Ia juga kini sudah bekerja sama dengan Ryu dan Jung untuk membuat kloningan seperti dirinya agar bisa membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik di masa depan. Dan film pun tamat.